Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester mata kuliah metode numerik. Topiknya adalah mencari akar persamaan menggunakan 3 metode numerik, yaitu Newton Raphson, secant, dan akar ganda faktorisasi. Perkenalkan, saya Raditya Farmasi Jakarta dengan NIM 30125100034, mahasiswa Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi seperti yang kita lihat di slide ini, laporan UTS saya berusaha mencari akar persamaan dengan tiga metode utama, yaitu Newton Raphson, secant, akar ganda faktorisasi. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metode numerik semester genap 2026 di Universitas Internasional Semen Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin menunjukkan struktur presentasi hari ini. Pertama, kita akan bahas latar belakang dan fungsi yang digunakan, lalu lanjut ke 3 metode secara berurutan, Newton Raphson, secant, dan akar ganda faktorisasi. Setelah itu kita bandingkan ketiganya, dan terakhir saya tarik kesimpulannya. Totalnya kemungkinan ada 10 slide, jadi tidak terlalu panjang. Oke, jadi gini, dalam matematika itu tidak semua persamaan bisa diselesaikan secara eksas atau analitik. Terutama persamaan yang melibatkan fungsi trigonometri atau eksponensial, itu biasanya dapat solusi secara tertutup. Nah, disinilah metode numerik berperan. Metode numerik memberikan solusi pendekatan yang sangat akurat, walaupun bukan solusi eksas. Sekarang, 3 fungsi yang saya gunakan di tes kali ini adalah yang pertama fungsi trigonometri dengan f buka kurung x tutup kurung sama dengan 2 sin buka kurung x tutup kurung tambah x min 3 yang diselesaikan dengan metode Newton Raphson. Lalu fungsi yang kedua fungsi eksponensial dengan f buka kurung x tutup kurung sama dengan e pangkat x dikurangi 2x dikurangi 3 dan diselesaikan dengan metode secant. Lalu fungsi yang ketiga polinomial derajat 3 dengan f buka kurung x tutup kurung sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 5x kurangi 2 dan diselesaikan dengan akar ganda faktorisasi. Kenapa masing-masing metodenya berbeda? Itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, sekarang kita bahas teorinya secara singkat. Yang pertama, Newton Raphson. Ini metode yang paling populer untuk mencari akar persamaan. Cara kerjanya, kita pakai nilai fungsi dan turunan pertamanya untuk mendekati akar secara interaktif. Rumusnya x ke n plus 1 sama dengan x ke n min f buka kurung x ke n tutup kurung per f aksen buka kurung x ke n tutup kurung. Kelebihannya konvergensinya kuadratik dengan order 2, jadi errornya turun sangat cepat setiap iterasi, tapi syaratnya turunan fungsi tidak boleh 0 dan kita butuh satu titik awal. Selanjutnya metode secant. Ini sebenarnya metode modifikasi dari Newton Raphson. Bedanya kita tidak perlu menghitung turunan secara analitik, gantinya turunan diestimasikan dari 2 titik sekaligus. Konvergensinya berorder 1.618 yang merupakan angka Golden ratio, jadi sedikit lebih lambat dari Newton Raphson, tapi jauh lebih fleksibel karena tidak membutuhkan turunan. Selanjutnya akar ganda faktorisasi, yaitu merupakan modifikasi dari Newton untuk akar ganda. Nah, yang menarik, kalau suatu fungsi akar ganda artinya f buka kurung x tutup kurung sama dengan 0 dan f aksen buka kurung x tutup kurung sama dengan 0 di titik yang sama, Newton Raphson biasanya bukan tidak, tapi akan sangat lambat. Jadi kita pakai versi modifikasinya yang menambahkan turunan kedua ke dalam formula setelah akar gandanya ketemu. Kita lanjutkan dengan faktorisasi sintetik atau derivasi polinomial untuk menemukan akar sisanya. Dan untuk semua metode kriteria berikutnya sama, errornya kurang dari 10 pangkat negatif 5 atau 0.00001.
Oke, masuk ke pembahasan pertama, metode Newton Raphson. Sebelumnya saya dengan fungsinya f buka kurung x tutup kurung sama dengan 2 sin buka kurung x tutup kurung tambah x min 3 dengan turunan f aksen buka kurung x tutup kurung sama dengan 2 cos buka kurung x tutup kurung ke 1. Sebelumnya saya memulai iterasi, saya cek dulu dimana kira-kira letak akarnya. Caranya saya substitusikan beberapa nilai x. Karena tangennya berlawanan, berarti pasti ada akar di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, maka saya pilih x awal atau x ke 0 sama dengan 1. Sekarang kita lihat tabel iterasinya. Iterasi pertama dari 1, kita hitung f1 dan f aksen 1, lalu masukkan ke rumus Newton Raphson. Hasilnya f berikut adalah 1.1528 2387 dengan error sekitar 0.152. Iterasi kedua dari x sama dengan 1.15237, errornya langsung turun drastis jadi 0.011, dan ini yang namanya konvergensi kuadratik. Errornya turun jauh, sangat jauh tiap iterasi. Lalu iterasi ketiga errornya sudah 0.00063, kita sangat kecil. Iterasi keempat dan kelima nilai f sudah tidak berubah lagi, stuck di 1.163561. Error praktisnya itu sudah 0. Jadi akar yang ditemukan adalah x di sekitar 1.163561118, dan kalau kita verifikasi f dari nilai itu hasilnya 0. Cukup 4 iterasi saja sudah konvergen, efisien banget. Lalu setelah menyelesaikan dengan fungsinya f buka kurung x tutup kurung sama dengan e pangkat x dikurangi 2x min 3. Datanya dari Newton Raphson. Metode second membutuhkan titik awal, saya pakai x ke 0 sama dengan 1 dan x ke 1 sama dengan 2. Lalu saya cek tanda dulu dengan f buka kurung 1 tutup kurung negatif dan f buka kurung 2 tutup kurung itu positif, berarti akar di antara 1 dan 2 itu oke. Lalu kita masuk ke iterasinya. Iterasi pertama menghasilkan x sama dengan 1.85428 dengan error 0.1406. Lalu iterasi kedua x sama dengan 1920211 dengan errornya yang turun ke 0.0658. Iterasi ketiga x di kisaran 1.92417 dengan errornya 0.003. Iterasi keempat errornya 0.00189, dan ke iterasi kelima dengan errornya 0.00005, jauh di bawah toleransi yang kita tetapkan. Akarnya ketemu di x di sekitar 1.923938775, konvergensi dengan iterasi kelima. Memang satu iterasi lebih banyak dibanding Newton Raphson, tapi ingat kita tidak perlu turunan sama sekali. Untuk fungsi yang sulit diturunkan, metode ini jelas lebih praktis. Lalu fungsi akar ganda faktorisasi. Nah, ini yang paling menarik, fungsi 3 dengan akar ganda faktorisasi. Fungsinya f buka kurung x tutup kurung sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 5x min 2 sama dengan buka kurung x min 1 tutup kurung pangkat 2 buka kurung x min 2 tutup kurung dengan x ke 0 sama dengan 0. Kalau kita pakai Newton Raphson biasa, konvergensinya bakal sangat lambat karena turunannya juga 0 titik akar. Makanya kita pakai modifier Newton Raphson yang melibatkan f. Dan saya memulai dari 0, s ke 0 sama dengan 0.
Lalu kita masuk ke tabel iterasi. Tabel iterasi pertama dari x sama dengan 0 langsung melompat ke 1.1.1.1.1.111 cukup jauh, tapi sudah di sekitaran x sama dengan 1. Iterasi kedua ke 1.007752. Lalu iterasi ketiga di 1.000031 sudah sangat dekat dengan akar ganda x sama dengan 1. Lalu iterasi keempat di 1.000000 practically sudah ekses lah. Dan iterasi kelima konvergen penuh sudah terkonfirmasi. Setelah akar ganda x sama dengan 1 ditemukan, saya lakukan faktorisasi sintetis untuk cari akar sisanya. Hasilnya ketemu akar tunggal x sama dengan 2. Jadi semua akar berhasil ditemukan. X1 sama dengan X2 sama dengan 1 yang dapat disimpulkan merupakan akar ganda, dan X3 sama dengan 2 yang merupakan akar tunggal. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan. Oke, di perbandingan ketiga metode ini, dari grafik di sini kita bisa lihat bahwa Newton Raphson paling cepat konvergen, cuma 4 iterasi, sedangkan dan akar ganda sama-sama butuh 5 iterasi. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, dari segi titik awal, Newton Raphson dan akar gandanya itu cukup 1 titik, sedangkan saya kan butuh 2 titik. Dari segi kebutuhan turunan, Newton Raphson butuh F aksen buka kurung X tutup kurung, akar ganda bahkan butuh F aksen buka kurung X tutup kurung, dan F double aksen buka kurung X tutup kurung. Tapi saya kan sama sekali tak membutuhkan turunan. Dari segi order konvergensi, Newton Raphson order 2 paling cepat, second order 1.618 yaitu si golden ratio, dan akar ganda efektif order 2 khususnya untuk kasus akar berulang. Yang paling penting untuk dicatat, semua hasil dari perhitungan manual dan simulasi Python konsisten. Perbedaan yang ada hanya karena pembulatan angka di perhitungan manual. Jadi kita akan masuk ke slide kesimpulan. Jadi di kesimpulan kali ini, dari semua yang sudah kita bahas, ada 4 poin yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, metode Newton Raphson terbukti paling efisien, cuma 4 iterasi untuk menemukan akar x di sekitar 1.16356, dan ini cocok dipakai kalau turunan fungsi mudah dihitung dan titik awal dipilih dekat dengan akar. Yang kedua, metode second berhasil menemukan akar x sekitar 1.9238938 dalam iterasi kelima tanpa memerlukan turunan analitik praktis untuk fungsi yang sulit diturunkan. Yang ketiga, akar ganda faktorisasi pada polinomial berhasil mengidentifikasi x sama dengan 1 yang merupakan akar ganda, dan x sama dengan 2 merupakan akar tunggal. Lebih efektif dari Newton Raphson biasa untuk polinomial berulang. Yang ketiga, dan yang keempat, yang paling penting, tidak ada satu metode yang terbaik untuk semua kasus. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik fungsi. Oke, sampai di sini dulu presentasi dari saya. Jadi ringkasan hasilnya, akhirnya Newton Raphson mendapatkan x di kisaran 1.16356, sedangkan x di kisaran 1.923, dan akar ganda x1 sama dengan ganda dan x2 sama dengan tunggal. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.